Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini. Sebagaimana kita tahu bahwa anak usia dini merupakan masa golden age. Pada masa ini, seluruh aspek perkembangan, seluruh kecerdasan anak sedang berkembang dengan sangat optimal. Dan perkembangannya tentu perlu mendapatkan bimbingan, juga stimulasi dari lingkungan yang mendukung dari aspek perkembangan dari anak usia dini. Dengan melalui stimulasi dan juga bimbingan, kita berharap bahwa anak usia dini dengan berbagai kemampuan, kecerdasan, serta perkembangan yang dimilikinya bisa berkembang secara optimal dan juga bisa mencapai perkembangan yang sesuai dengan tahap usianya. Lantas bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam upaya untuk mengembangkan dari perkembangan bahasa anak usia dini? Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memang diperuntukkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan khususnya bagi anak usia dini. PAUD diharapkan mampu juga mengembangkan kompetensi dari peserta didiknya, baik perkembangan kognitif, perkembangan akademisnya, perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan dari bahasanya, moralnya, dan juga dari perkembangan lain yang bisa mendukung dari perkembangan anak usia dini. Bimbingan dan konseling berada dalam lembaga PAUD menjadi sebuah keberadaan yang penting, yang signifikan, dan juga memberikan efek yang luar biasa pada perkembangan anak usia dini. Karena keberadaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini bisa mendukung perkembangan interpersonal dan juga perkembangan intrapersonal anak usia dini, terutama dalam pengembangan aspek bahasa anak usia dini. Setiap individu memiliki potensi yang sama untuk menguasai dari kemampuan bahasa. Proses beserta sifat dalam penguasaan bahasa tentu semuanya berlangsung secara dinamis dan juga melalui tahapan yang berjenjang. Dan manusia sejak awal dari kehidupannya memerlukan sebuah komunikasi, memerlukan sebuah hubungan timbal balik dengan lingkungannya, dan dimulai dari bahasa. Bayi bisa berlatih bahasa dengan cara mengkomunikasikan segala kebutuhan dan keinginannya.
Kemudian bertambah usianya, bertambah perkembangannya, maka kematangannya semakin kuat. Terutama dalam proses berbicara, kemudian komunikasi dengan lingkungan sekitar menjadi lebih meluas dan juga lebih meningkat. Perkembangan bahasa selalu akan melalui perubahan, akan terus berlanjut, akan terus meningkat sesuai dengan bertambahnya usia pada anak usia dini. Perkembangan bahasa adalah hal yang sangat penting bagi seorang anak. Karena dengan perkembangan bahasa yang dimiliki seorang anak, bisa mengembangkan kemampuan sosialnya. Sosial skill yang dimiliki seorang anak akan terlatih melalui berbahasa. Melalui bahasa juga, seorang anak mampu mengekspresikan pikiran yang ada di dalam pikirannya. Kemudian juga melalui bahasa, dia juga bisa menangkap apa yang dipikirkan oleh teman-teman sebayanya. Dan juga bisa mampu untuk menciptakan suatu hubungan sosial yang baik bersama temannya dan juga bersama lingkungannya. Pada saat yang sama juga, melalui perkembangan bahasa, seorang anak bisa berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bahagia, menjadi lebih ceria, karena dia bisa berkomunikasi dengan lingkungannya, kemudian juga bisa saling menerima, kemudian memberi dengan segala sesuatu yang memang terjadi di lingkungannya. Nah, proses perkembangan ini tentu saja melalui berbagai tahapan perkembangan yang terjadi dalam bahasa anak usia dini. Proses perkembangan tersebut, khususnya dalam tahapan perkembangan bahasa ini, diperlukan peran yang kuat dari peran keluarga, terutama peran dari orang tua sebagai orang yang paling dekat, orang yang paling sering bercengkrama dengan anak tersebut. Maka orang tua atau pengasuh sebaiknya memang selalu memperhatikan dari perkembangan bahasa ini. Karena pada masa-masa ini sangat menentukan proses anak dalam proses belajar dan juga bersosialisasi. Untuk lebih memahami bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam proses perkembangan bahasa, tentu kita juga akan mengejakan kembali, mengulang kembali terkait bimbingan dan konseling khususnya pada anak usia dini. Jadi bimbingan itu adalah sebuah upaya untuk membantu individu untuk bisa berkembang sesuai perkembangannya secara optimal. Tentu saja dalam proses bimbingan ini disesuaikan dengan peserta didik yang memang dihadapi oleh konselornya, ya. Jika memang misalnya ini adalah di anak usia dini, maka bimbingannya diperuntukkan kepada anak-anak. Kalau misalnya di SMP atau SMA, tentu perkembangannya disesuaikan dengan tahap remaja. Begitupun ketika misalnya bimbingan dalam setting masyarakat atau misalkan dalam setting perguruan tinggi, maka diperuntukkan kepada orang dewasa. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dibimbing tersebut mampu mengembangkan kemampuan dirinya sendiri secara mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individunya dan juga
menjadi sebuah sarana bagaimana dia bisa menyesuaikan diri sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi dengan proses bimbingan kita berharap bahwa individu tersebut akhirnya bisa mampu memahami dirinya sendiri. Dengan dia mampu memahami dirinya sendiri, maka akan ada sebuah kesadaran, ada sebuah awareness bagaimana dia mampu untuk kemudian bisa mengarahkan dirinya, bisa mengatur dirinya supaya dia bisa bertindak atau berlaku bersikap secara wajar sesuai dengan tuntutan baik di dalam keluarga ataupun masyarakat. Dan tentu saja proses bantuan ini diperlukan dan dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan dan berkelanjutan. Ketika misalkan ini dilakukan, maka tentu saja seorang individu itu mampu mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya. Sehingga kita bisa maknai bahwa bimbingan memang merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada seorang individu agar individu tersebut bisa mengatasi masalah atau kesulitan yang memang dihadapinya dalam proses perjalanan kehidupan, sehingga individu tersebut bisa mencapai sebuah kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, sedangkan dalam proses konseling tentu saja ini lebih pada bagaimana proses bantuan yang dilakukan sudah terjadi sebuah masalah, begitu. Jika kita katakan bimbingan itu dilakukan proses awalnya semacam preventif atau pencegahan, sedangkan konseling itu sudah terjadi. Katakan misalnya sekarang adalah bahasannya bagaimana kita bisa mengembangkan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Maka kita akan lakukan bagaimana cara dalam proses bimbingan ini agar perkembangan bahasa anak itu bisa berkembang secara optimal. Tapi pun ketika misalnya sudah terjadi sebuah masalah dalam proses perkembangan bahasa, ya entah itu speech delay ya, atau misalnya punya masalah dalam proses sosialisasi dengan lingkungannya, tentu diperlukan upaya konseling karena ini sudah menjadi sebuah kuratif. Artinya sebuah usaha untuk memperbaiki dari ketertinggalan atau dari masalah yang dialami seorang anak. Dalam proses bimbingan itu ada sebuah prinsip yang kemudian memang harus kita pegang. Yang pertama, dalam proses bimbingan itu ini diperuntukkan oleh seluruh peserta didik. Jadi semua individu dalam proses bimbingan itu menerima semua bimbingan, tidak dari orang hanya yang bermasalah saja gitu ya, atau misalnya yang punya kepintaran saja gitu, atau yang misalnya tertinggal gitu ya, atau katakanlah misalnya yang prestasinya di bawah. Tidak seperti itu. Dalam proses bimbingan, prinsipnya yang pertama, bimbingan itu adalah diperuntukkan untuk semua orang, untuk semua peserta didik. Entah itu dia pintar, entah itu dia kurang berprestasi, katakan ya, diperuntukkan semuanya. Itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi prinsipnya dalam bimbingan itu diperuntukkan untuk semua peserta didik, ya. Jadi guidance is for all individu, ya. Lalu kemudian dalam proses bimbingan itu bersifat individualisasi. Jadi maksudnya dalam proses bimbingan itu, walaupun misalkan prosesnya adalah secara setting, secara klasikal, tapi tetap memaknai dalam proses bimbingan itu seorang individu memiliki potensinya masing-masing. Setiap individu itu unik, sehingga dalam proses individu tetap mengembangkan potensinya itu disesuaikan dengan yang dimilikinya, sesuai bakat dan minatnya. Gitu. Jadi sasaran ya tetap layanannya adalah individu itu.
Jadi kita tetap melihat bagaimana si individu itu bisa berkembang secara optimal gitu dengan potensinya. Jadi sifatnya melihat keunikan dari individu. Ya. Lalu kemudian prinsip selanjutnya pun dalam proses bimbingan selalu kita lakukan adalah hal yang positif. Ya, jadi dalam bimbingan kita tidak melihat negatifnya. Jadi menekankan hal yang positif. Jadi misalkan ada bahasan ya menghindari malas atau tips sukses gitu ya. Bahasanya tentu bukan menghindari malas, tapi menggunakan kata yang positif juga. Jadi kita gunakan kalau misalnya untuk meningkatkan motivasi, misalkan ya achievement motivation gitu ya. Jadi peningkatan motivasi atau tips sukses, tips belajar yang menyenangkan. Jadi sesuatu hal yang positif gitu. Jadi pembangunan pandangan ya yang positif baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap lingkungannya. Lalu prinsip yang lain dalam proses bimbingan itu adalah merupakan upaya yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, jadi bimbingan itu nggak bisa menjadi sebuah tanggung jawab dari guru BK saja, bukan tanggung jawab dari konselor saja, ya. Tapi itu merupakan tugas tanggung jawab dari seluruh elemen, dari seluruh pihak. Ya, baik itu gurunya, kemudian staffnya, tata usahanya, gitu. Orang tuanya, kepala sekolahnya gitu ya, karena untuk menciptakan sebuah pendidikan yang berhasil tentu memang perlu kolaborasi dari berbagai pihak secara komprehensif gitu ya, sehingga menjadi sebuah teamwork gitu untuk tercipta kualitas yang baik ya dari aspek pendidikannya, terutama dalam proses bimbingan. Jadi kalau misalnya ada sebuah kesempatan atau misalnya sebuah cara untuk meningkatkan kapasitas seorang anak gitu ya, atau misalnya menciptakan anak yang memiliki sikap yang baik gitu ya, katakanlah ya itu bukan tugas saya, misal ya, kalau guru wali kelas misalnya mengatakan oh itu kan sudah ada guru bimbingan tuh, ada guru BK, ya udah biar guru BK aja yang ngasih tahu. Kalau aku sih ya cukup kasih tahu pelajaran-pelajaran umum saja terkait materi-materi yang terkait dengan misalnya saya sebagai pemegang pelajaran tertentu gitu ya. Nah, justru itu adalah pandangan yang keliru gitu, karena memang ketika pun ada guru BK ya, tapi yang menanamkan karakter itu tidak harus guru BK gitu ya. Jadi menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran, menanamkan hal apapun itu tugas semua guru. Bukan karena ada guru BK kemudian dia berlepas diri, kemudian mengangkat tangan, ya kenapa bukan kamu, kan kamu tugasnya gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi semua guru, baik guru BK yang konselor ataupun guru mata pelajaran atau guru wali kelas, semuanya megang peranan yang sama dalam proses untuk kesuksesan ya dalam proses pendidikan. Maka bimbingan ini adalah tugas bersama. Jadi bukan hanya tugas dari seorang guru BK saja atau konselor saja. Selanjutnya adalah bimbingan itu
berlangsung dalam berbagai setting kehidupan, ya. Jadi mulai dari setting kehidupan itu bimbingan perlu dilakukan. Ya, jadi awal mulanya memang bimbingan itu kan diperuntukkan dalam vokasi, ya, dalam vokasional itu dalam bimbingan pekerjaan, karir gitu. Kemudian beralih kepada bagaimana mengembangkan proses pertanian, peternakan gitu. Tapi bimbingan memang diperlukan dalam berbagai aspek, baik itu proses dalam pendidikan, mungkin itu dalam hal yang lainnya, ya, sosial pribadi. Nah, maka bimbingan konseling ini berlangsung dalam berbagai setting kehidupan, ya, terutama aspek dari aspek pribadi, aspek sosial, kemudian aspek pendidikan atau akademik, dan juga karir, ya, atau pekerjaan. Nah, selanjutnya setelah kita memahami bimbingan itu adalah sebuah upaya bantuan kepada peserta didik agar dia bisa berkembang secara optimal sesuai data usianya, bisa mandiri, bisa menyelesaikan, bisa memahami dirinya, maka kita juga akan memaknai bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling pada anak usia dini itu adalah untuk membantu anak, ya, agar mampu mengenal dirinya dan juga lingkungannya, sehingga dia mampu menyesuaikan diri melalui tahap perkembangannya dari kehidupan di sekolah, di masyarakat, dan juga di lingkungan sekitarnya. Sekolah adalah rumah kedua bagi seorang anak dan lingkungan yang terpenting dalam proses pendidikan anak. Tidak jarang, ya, orang tua yang menitipkan anak itu dan sangat berharap sekali pada proses perkembangan atau pendidikan kepada anaknya sehingga anak bisa menjadi baik, berkembang gitu, ya. Dan satu-satunya tempat yang bisa menjadikan seorang anak lebih baik tentu saja dalam proses pendidikan. Tentu saja hal ini memang menjadi tanggung jawab yang besar bagi sekolah dan juga para pendidik. Tapi juga memang merupakan sebuah evaluasi, ya, karena ketika orang tua mengatakan bahwa sekolah adalah titipan kepada gurunya atau kepada sekolahnya dan berharap perubahan yang luar biasa, itu juga menjadi sesuatu yang keliru. Karena bagaimanapun keluarga adalah madrasah utama bagi seorang anak dan kemudian sekolah yang utama bagi anak itu. Dan tidak bisa kita katakan sekolah menjadi ajang yang kemudian mampu merubah dengan luar biasa, ya. Karena sekolah juga bukan laundry yang kemudian bisa langsung keluar dari sekolah langsung bersih, gitu kan, lalu kemudian bisa langsung siap pakai gitu. Tentu memerlukan proses gitu, dan perlu yang menjadi pemikiran bersama bahwa peran dari orang tua penting, ya, kemudian guru juga ikut bekerja sama. Jadi semua aspek ini tidak bisa terlepas satu sama lain, sehingga mesti berkolaborasi gitu, ya, bekerja sama dengan baik sehingga menciptakan sebuah pendidikan yang baik untuk seorang anak. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa tujuannya tadi dalam bimbingan konseling pada anak usia dini untuk membantu anak didik bisa mengenal dirinya, baik lingkungan terdekatnya ataupun juga bisa menyesuaikan diri sesuai dengan tahap kehidupannya gitu. Dan itu juga bisa mengembangkan aspek-aspek yang lain, ya.
misalnya aspek kognitif, kemudian aspek dari sosial, emosionalnya, kemudian juga aspek secara moralnya begitu, termasuk aspek dalam bahasanya. Nah, di sini peran guru itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, urgent, dan kemudian perannya yang luar biasa utama gitu ya dalam proses pendidikan, terutama dalam pendidikan anak usia dini, karena guru dalam proses bimbingan dan konseling itu tidak terpisah. Kalau misalnya SMP, SMA, guru BK tersendiri ya, dengan guru mata pelajaran wali kelas. Ada beberapa guru mata pelajaran yang kemudian memiliki amanah untuk menjadi wali kelasnya. Tapi dalam proses bimbingan dan konseling pada anak usia dini, kita tidak bisa menjadikan guru BK tersendiri. Jadi dalam proses pelaksanaannya adalah terintegrasi dalam proses mengajar. Jadi terintegrasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi akhirnya guru dalam bimbingan konseling di anak usia dini itu berperan juga sebagai guru atau berperan juga sebagai guru wali kelas begitu, dan juga dia berperan sebagai konselor itu sendiri. Yang kita ciptakan ya dalam proses strategi belajar mengajar yang bisa menumbuhkan karakter yang baik ya dalam proses bimbingan dan konseling adalah kita berharap seorang anak itu bisa menyesuaikan dirinya sehingga dia bisa memiliki sebuah kebahagiaan hidup di dalam dirinya. Kemudian seorang anak bisa menjadi seorang anak yang memiliki produktivitas ya, dan juga menjadi seseorang yang efektif yang di masyarakat. Jadi kita membentuk anak agar dia bisa produktif dan juga efektif di masyarakat. Kemudian kita juga ingin harapannya seorang anak itu bisa bekerja sama, seorang itu bisa berinteraksi, seorang anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bersama individu, bersama teman sebayanya yang lain. Nah, tentu yang terakhir adalah yang kita harapkan bahwa terdapat keselarasan atau harmonisasi yang kemudian dirasakan dari individu tersebut ya, dengan kemampuan serta potensi yang memang dia miliki. Oke, teman-teman, kita akan menuju pada mengoptimalkan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Tentu ada hal yang harus kita pahami dalam proses perkembangan bahasa. Ya, bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bahasa sesuatu hal yang memang penting ya, yang kemudian itu bisa membedakan antara manusia dan juga dengan hewan. Bahasa ini teman-teman tentu akan terkait dengan proses kognitif, akan terkait dengan proses berpikir seorang individu. Perkembangan berpikir individu
akan terlihat juga dalam proses perkembangan bahasanya. Bagaimana seorang individu itu bisa membentuk sebuah pengertian, kemudian juga bisa menyusun pemahaman dia, kemudian dia bisa mengeluarkan pendapatnya dia, sampai akhirnya dia bisa menarik sebuah kesimpulan dari apa yang dia bicarakan. Bahasa kadang-kadang kita sering samakan dengan bicara. Ya. Sebenarnya apa ya perbedaan antara istilah bahasa dan juga bicara? Kalau tadi, bahasa adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau bicara, lebih pada bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Jadi bicara itu merupakan bentuk komunikasi yang efektif dan penggunaannya sangat penting dan juga luas. Ya. Jadi kalau bahasa mencangkup sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain, sedang bicara adalah bentuk bahasanya. Ya. Komunikasi itu tidak harus bicara. Bisa melalui tulisan, bisa melalui bahasa simbol, bisa melalui ekspresi muka, bisa melalui isyarat, bisa melalui seni, bisa melalui bicara. Jadi bicara itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Tapi kalau bahasa lebih pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Tentu saja kalau kita komunikasi bagi seseorang yang normal, kita perlu bicara. Kita perlu bicara dengan orang lain. Karena bicara adalah sesuatu hal yang kemudian menjadi penting bagaimana anak nanti bisa belajar. Ya, anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, dan bertambah usia, bertambah juga kosakata yang kemudian dia dapatkan sehingga itu bisa menyebabkan semakin banyak sebuah pembendaharaan kata yang dia miliki untuk kemudian menjadi meningkatnya kemampuan bahasa yang dimiliki oleh anak usia dini. Ketika dalam proses komunikasi, ya, tentu ada hal yang kemudian kita akan tidak capai. Komunikasi itu tidak nyambung gitu ya ketika seseorang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, termasuk kita juga tidak mengerti apa yang dibicarakan orang-orang lain. Nah, ini adalah sebuah hambatan dalam proses komunikasi. Maka untuk menciptakan perkembangan bahasa yang baik kepada anak usia dini, maka kita juga memperhatikan apa sih faktor-faktor yang bisa mengembangkan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama adalah faktornya anak itu harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Karena kemampuan bahasa ini adalah
menjadi kemampuan bahasa secara eksternal, sehingga menjadi dasar bagi berkomunikasi kepada diri sendiri. Ya. Lalu kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi bahasa adalah kemampuan berkomunikasi secara eksternal, ya, kepada kemampuan yang memang lebih dalam. Jadi faktor yang kedua adalah merupakan perpindahan, ya, bagaimana dia bisa berkomunikasi secara eksternal, ya, secara keluar gitu ya, daripada komunikasi yang awalnya adalah hanya dari dalam, hanya untuk dirinya, hanya secara internal. Jadi kita akan lihat ya, dengan proses perkembangan bahasa ini kan signifikan kaitannya dengan perkembangan kognitif anak. Dimana menurut Yase bahwa usia 2-7 tahun ini kognitifnya masih fase pra-operasional. Maka pada masa ini berbicara kepada diri sendiri adalah merupakan bagian dari kehidupan anak. Jadi kalau misalnya anak-anak berbicara dengan dirinya sendiri pada saat misalnya pegang mobil gitu ya, atau misalnya pegang boneka, itu sesuatu hal cara bagaimana dia bisa mengembangkan perkembangan bahasa. Seorang anak bisa berbicara dengan berbagai topik dan juga tentang berbagai hal, melompat dari satu topik ke topik yang berlainan. Nah, faktor yang ketiganya adalah anak akan melakukan sesuatu tanpa berbicara. Jadi, ketika misalnya anak telah mampu menginternalisasi percakapan terhadap dirinya sendiri, ya, yang transisi dari egosentris itu ke dalam luar, ya. Yang ketiganya justru adalah dia bisa menginternalisasi percakapannya kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi betapa penting gitu ya komunikasi atau bahasa yang memang dimiliki oleh anak usia dini. Perkembangan bahasa itu tentu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain, karena perkembangan bahasa itu juga terkait dengan usia yang memang dimiliki oleh seorang anak. Kondisi lingkungan itu akan berpengaruh besar terhadap tumbuh dan kembang seorang anak. Ketika misalnya anak dibesarkan pada lingkungan lebih variatif gitu ya, atau yang memang kompleks gitu ya, yang padat seperti misalnya di perkotaan, itu akan berbeda dengan perkembangan bahasa anak-anak yang memang dibesarkan di lingkungan daerah atau misalnya pedesaan. Selain itu, kecerdasan anak itu juga mempengaruhi dalam proses bagaimana dia bisa meniru, bagaimana dia bisa melihat atau mencontoh ya dari segala bunyi atau suara, gerakan, tanda-tanda dalam proses kemampuan dia dalam berkolerasi dengan kemampuan intelektualnya. Selanjutnya adalah status sosial
Ya, ini juga mempengaruhi bagaimana perkembangan dari seorang anak. Keluarga yang status ekonominya baik, menengah ke atas, seringkali memiliki kemampuan bahasa yang juga baik, berbeda dengan keluarga yang memang status sosialnya ekonomi ke bawah gitu, sehingga perkembangan bahasa juga terkadang memiliki kesulitan ya, bahkan mungkin tertinggal gitu ya dalam aspek bahasa. Kemudian perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Misalnya anak yang memang terlahir berkebutuhan khusus, dia bisu ya, atau dia tuli, gagap, atau organ tubuhnya yang memang tidak sempurna sehingga bisa menghambat proses komunikasi, dan tentu ini sangat mengganggu perkembangan dalam bahasa. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa perkembangan bahasa pada anak usia 2-7 tahun itu juga disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitifnya masih dalam tahap pra-operasional, maka dalam proses pendidikan, dalam proses terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya untuk juga mengembangkan perkembangan bahasa, dan juga kita sekaligus aplikasikan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan bahasa, maka guru ya ataupun orang tua ini sama-sama ikut berperan serta. Guru merupakan kunci keberhasilan dalam proses berbahasa dalam sekolah. Tapi di rumah, orang tua lah yang punya kunci keberhasilan dalam perkembangan bahasa yang terjadi di rumahnya. Apa yang akan kita lakukan dalam proses kegiatan mengajar supaya berkembang perkembangan bahasa? Yang pertama adalah lakukan pengulangan yang berupa latihan pengucap dan juga penerapan dalam mempraktekkan bahasa atau ajaran yang benar dan tepat. Jadi kita dalam proses mengajarkan bahasa kepada anak tidak diperkenankan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih bahasa bayi atau misalnya tidak jelas vokalisasi. Ketika misalnya huruf S itu tetap S bukan C. Begitupun di rumah sebenarnya ya. Ketika misalkan seorang anak ingin susu, karena dia tidak mampu dan belum matang memanggil susu sehingga akhirnya terdengar cucu, lalu kemudian orang tuanya seringkali mengikuti bahasa bayi dengan mengatakan ade, apakah ade mau cucu. Justru ketika bicara seperti itu menghambat dari perkembangan bahasa. Maka gunakanlah bahasa yang formal, menggunakan bahasa yang baik, lakukan pengulangan, dan juga latihan pengucapan yang terus-menerus. Dan ini bisa mengembangkan perkembangan bahasa. Yang kedua, pada saat proses kegiatan mengajar yang terintegrasi, juga penanaman bimbingan dan konseling anak usia dini dalam hal ini adalah mengembangkan bahasa, penguatan, nasihat, atau saran ya adalah hal yang sangat tepat, yang sangat baik, yang bisa kita gunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar kepada anak usia dini. Karena dalam proses pergaulan kita pasti akan menemukan peserta didik yang tidak bisa diatur, atau misalnya bahasanya kasar ya, bahasanya kotor, atau mungkin bahasanya lebih cabul gitu ya, bahasanya bahasa yang porno. Kadang ada beberapa anak yang seperti itu.
bahasa yang kurang baik, ya kata-kata kotor itu menjadi hal yang wajar, bahkan mungkin menjadi sebuah kebiasaan padahal dia anak-anak ya. Nah, ketika misalkan dengan proses kegiatan mengajar, kita perlu meluruskan anak tersebut. Kita tidak bisa membiarkan anak nggak apa-apa lah, anak juga nanti lama-lama dia bisa berubah dengan sendirinya. Tidak seperti itu. Jadi anak pun perlu dibantu, anak pun perlu diarahkan. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan dengan berkata kasar atau berkata bohong atau misalkan dia tidak jujur, maka kita tanamkan dalam proses kegiatan mengajar dengan melalui cerita, dengan fabel gitu ya, dengan boneka atau dengan apapun gitu, dengan sebuah kisah, sehingga dimaknai sesuatu hal yang baik gitu untuk berubah perilaku anak. Dengan kisah kita bisa menanamkan nasihat-nasihat ataupun hal yang memang suatu hal yang salah yang kemudian kita bisa luruskan. Nah, selanjutnya adalah untuk mengembangkan bahasa dalam proses pengintegrasian bimbingan konseling dan proses pembelajaran adalah dengan melalui pengkondisian. Ya. Jadi kita kondisikan bagaimana kalau di sekolah guru berpikir untuk mengkondisikan setting lingkungan sehingga bisa mengoptimalkan dari perkembangan bahasa. Begitupun di dalam rumah ya, orang tua mengkondisikan bagaimana cara untuk mengubah perilaku yang kemudian tadi dari hal yang tidak baik atau tidak diinginkan menjadi sesuatu dalam kondisi yang memang kondisi yang kita harapkan. Nah, ini tentu memerlukan pengkondisian. Jadi kita kondisikan ya hal-hal yang memang perlu diperkuat atau dikembangkan dalam proses pendidikan anak usia dini. Nah, yang keempat adalah dengan modeling, dengan contoh dan juga melalui peniruan, karena anak pada masa ini masih tahap imitasi, masih tahap mencontoh, masih tahap melihat apa yang memang yang dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya. Dengan model dan juga peniruan yang baik gitu ya, karena guru juga menjadi guru bimbingan konseling, maka berikan contoh yang baik, berikan hal yang bisa ditiru oleh seorang anak sehingga dia bisa meniru hal-hal yang positif yang ada, yang terjadi, yang dilihat oleh seorang gurunya. Oke teman-teman, kita akan simpulkan bahwa bimbingan dan konseling untuk perkembangan anak usia dini tentu ya kita harus memahami dari aspek bagaimana perkembangan dari bahasa itu sendiri. Dan ketika kita tahu dan kita pahami bahwa hal-hal yang bisa mendukung, kemudian faktor-faktor bisa mengembangkan anak usia dini, maka kita optimalkan dalam proses pembelajaran. Ya, dan sehingga tujuan dari bimbingan konseling itu bisa tercapai, di mana tujuannya adalah untuk membentuk anak peserta didik ya agar dia bisa mengenal dirinya, mengenal lingkungan terdekatnya, sehingga dia mampu menyesuaikan diri terhadap peralihan dari kehidupan di sekolahnya, kemudian di masyarakatnya dan juga di lingkungan sekitarnya. Oke, tentu ini adalah hal yang urgentnya. Ciptakan kolaborasi, kerjasama yang baik menjadi sebuah tim antara guru, kemudian juga berperan juga sebagai guru bimbingan konseling, sekolah, tata usaha, orang tua yang sama-sama ikut mendukung, ikut berperan serta dalam proses penciptaan
generasi yang baik, ya, generasi yang berkualitas. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, pada kali ini terkait bimbingan konseling untuk mengembangkan perkembangan bahasa anak usia dini, di mana kita akan mengetahui bahwa bahasa ya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga perkembangan bahasa anak amat sangat akan dipengaruhi dari perkembangan kognitifnya, dari perkembangan berpikirnya yang dialami seorang individu, sehingga dalam proses perkembangan bahasanya merupakan sebuah perkembangan atau sebuah kemampuan untuk bisa menyusun, bisa memahami, dan juga bisa memberikan pengertian dan juga kesimpulan dari apa yang sedang dilakukan, dibaca, atau sedang dimaknai. Ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita tutup bahasan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.